Kita akan lanjutkan ke perbandingan tentang penjelasan ilmiah yang disampaikan deduktif dan induktif. Yang pertama, kalau kita berdiri dalam satu keadaan atau cara memandang sesuatu, maka kelompok deduktif beranjak dari generalisasi untuk mendapatkan kepastian umum. Sehingga kalau misalnya Anda baca dalam buku-buku penjelasan, deduktif itu sering disebut penjelasan yang bersifat umum menuju penjelasan yang bersifat khusus. Sebutnya umum khusus kan secara sederhananya. Biasa kita dengarnya demikian. Nah, sementara kalau kelompok induktif itu beranjak dari fenomena-fenomena yang sifatnya kasuistik atau khusus untuk mendapatkan satu kepastian. Nah, penjelasan induktif ini juga biasa disebut dengan penjelasan yang beranjak dari khusus ke umum. Jadi, cara mereka berangkat untuk melihat satu fenomena atau memecahkan satu masalah itu berbeda. Yang satu dari umum ke khusus dan yang satu lagi dari khusus ke umum. Kemudian kalau ditinjau dari epistemik atau dari sumber pengetahuan, alat pengetahuan yang digunakan, maka penjelasan ilmiah deduktif itu dilakukan secara a priori melalui landasan rasional. Apa itu yang disebut dengan a priori? Singkatnya, a priori itu satu penjelasan yang tidak membutuhkan pengalaman secara empirik. Karena dia bersifat rasional dan juga bersifat general. Sedangkan yang dilakukan oleh induktif adalah penjelasan dilakukan secara a posteriori melalui landasan empirik. A posteriori itu penjelasan yang beranjak atau membutuhkan satu pengalaman yang sifatnya empirik. Nanti kita lihat apa sih yang disebut dengan penjelasan a priori yang dia tidak membutuhkan pengalaman empirik, sedangkan a posteriori membutuhkan pengalaman empirik. Kemudian dari teknik analisa, deduktif menggunakan cara atau alat secara analitik, yaitu secara bahasa, sedangkan sintetik yang dilakukan oleh induktif itu melakukan satu pengujian berdasarkan statistik atau penghitungan-penghitungan. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan satu kepastian di dalam deduktif, maka kita harus melihat bagaimana premis-premis itu dibangun. Nah, premis itu kan bersumber dari satu analitika bahasa, satu analitika kalimat. Contoh misalnya, semua mahasiswa psikologi cerdas. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, Ahmad adalah mahasiswa psikologi. Nah, dari dua premis itu, kalian bisa menyimpulkan bahwa Ahmad adalah mahasiswa yang cerdas. Kita tidak melakukan pengujian secara statistik terhadap si Ahmad, apakah dia memang cerdas atau tidak gitu. Karena kita beranjak dari premis yang sifatnya umum sebagaimana yang disediakan oleh kelompok deduktif atau oleh metode ilmiah deduktif. Secara general, seluruh mahasiswa psikologi itu cerdas, Ahmad adalah mahasiswa psikologi, maka bisa ditarik kesimpulan pasti bahwa Ahmad adalah mahasiswa yang cerdas. Sedangkan di dalam teknik induktif, proses penyimpulannya melihat dari fenomena yang sifatnya khusus. Misalnya kita lihat Ahmad itu ketika kita teliti memang dia orangnya cerdas. Lalu kita lihat lagi mahasiswa psikologi yang lain, Budi misalnya.
Budi juga sama cerdas. Lalu kita lihat lagi mahasiswa yang lain, Arif misalnya, Arif juga cerdas orangnya. Maka dari fenomena-fenomena itu secara sintetik kemudian kita melakukan sebuah uji hitung, uji statistik, hingga kita sampai pada satu kesimpulan bahwa si mahasiswa, semua mahasiswa psikologi itu cerdas. Nah, itu bedanya teknik dalam deduktif dan induktif. Di dalam argumentasinya, maka argumen deduktif di dalam logika deduktif itu bisa valid atau tidak valid. Jadi ukurannya di dalam deduktif itu valid atau tidak valid. Kalau di dalam induktif, ukurannya itu lemah atau dia kuat argumentasinya. Contoh misalnya, ketika kita menguji untuk mengetahui apakah mahasiswa psikologi itu cerdas, maka katakanlah kalian punya 10 sampel mahasiswa psikologi, kemudian kalian simpulkan. Dari ke-10 itu kalian teliti, mereka cerdas, maka disimpulkan semua mahasiswa psikologi itu cerdas. Bayangkan kalau misalnya kalian punya sampel yang lebih banyak, entah itu 50 atau 100. Maka di dalam induktif bisa dilihat mana yang lebih kuat argumentasinya. Dia yang berargumentasi dengan sampel yang lebih banyak atau dengan sampel yang lebih sedikit, itu pasti tingkat kuat dan lemahnya akan terlihat. Dan sudah bisa dipastikan bahwa dengan sampel yang lebih sedikit, maka argumentasi dari penalaran induktif itu bisa saja menjadi lebih lemah, dan ketika kita menemukan sampel yang lebih banyak, maka itu bisa memperkuat argumen penalaran deduktif. Nah, kalau di dalam argumen yang tadi induktif ya, nah kalau dalam argumen deduktif, ukurannya bukan kuat atau lemah, tapi ukurannya valid atau tidak valid. Premis-premis yang kita bangun, yang contoh yang tadi ya, premis pertama, semua mahasiswa psikologi cerdas. Itu valid ya. Dalam artian, secara analitik atau secara bahasa tidak ada yang salah dari bahasa tersebut. Kemudian yang kedua, Ahmad adalah mahasiswa psikologi. Maka secara kesimpulannya, Ahmad adalah mahasiswa yang cerdas. Itu bisa disimpulkan sebagai sesuatu argumentasi yang valid. Tapi kalau misalnya kita menemukan satu premis, sebagian mahasiswa psikologi cerdas, kemudian premis keduanya Ahmad adalah mahasiswa psikologi, maka ketika kita menyimpulkan Ahmad adalah mahasiswa yang cerdas, itu boleh jadi dipertanyakan apakah kemudian itu valid atau tidak valid dalam proses penyimpulannya ya. Sehingga validitas dalam penalaran deduktif menyatakan bahwa kesimpulan dapat dibuktikan valid jika premis tersebut diketahui benar. Sementara kesimpulan di dalam induktif atau validitas di dalam induktif, kesimpulan mungkin salah, mungkin kesimpulan itu salah. Misalnya, mungkin saja argumentasinya kuat, atau mungkin juga premisnya benar, tapi kesimpulan itu bisa saja mungkin salah. Ya tadi, contoh misalnya, ketika kalian berjalan-jalan ke Australia, kalian menemukan beberapa angsa di Australia, di kota-kota di Australia itu berwarna putih. Tapi itu akan menjadi argumentasi yang lemah atau mungkin saja bisa menjadi argumentasi yang salah ketika cukup kalian menemukan satu angsa yang berwarna hitam atau berwarna lain. Kesimpulannya mungkin salah meskipun argumennya kuat. Argumen kalian apa?
Saya sudah berjalan di kota-kota di Australia dan saya menemukan di setiap kota yang saya datangi itu semua angsanya berwarna putih. Tapi pada kenyataannya mungkin ada satu kota yang tidak kalian temui dan di sana ada angsa yang tidak berwarna putih atau misalnya berwarna hitam. Jadi validitas yang ditentukan atau yang dibangun oleh deduktif dan induktif itu jelas sangat berbeda. Dari keadaan, dari sisi epistemik, dari sisi teknik, dan dari sisi argumen, itu punya perbedaan-perbedaan. Makanya, di dalam penelitian, terkadang mahasiswa menentukan alat metodologi atau pisau metodologi di awal. Itu satu hal yang keliru. Kamu mau penelitian tentang apa misalnya? Saya nggak mau kuantitatif, saya mau penelitian tentang, saya mau penelitian kualitatif aja. Itu salah dalam prosesnya. Mestinya dalam penelitian kan masalah apa yang hendak diteliti, maka kemudian nanti penjelasan apa yang bisa digunakan. Apakah penjelasan deduktif atau penjelasan induktif yang pada akhirnya akan menentukan kita metode apa yang akan kita gunakan. Nah, di dalam filsafat ilmu juga kita berbicara tentang ruang lingkup, hukum, dan teori ilmiah. Hukum itu apa sih? Kalau misalnya kita bicara di dalam konsep ilmu dengan yang kita pahami secara umum sehari-hari, itu punya pengertian yang berbeda. Jadi kalau dalam ilmu, hukum itu ekspresi regulasi yang seharusnya terjadi. Jadi ia berbicara tentang sesuatu keajegan, sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau bukan sesuatu yang mendikte. Nah, ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari, hukum itu kan sesuatu yang harus kita lakukan ya, sesuatu yang mendikte kita. Contohnya misalnya ketika kalian naik motor, di lalu lintas ada hukum ya. Yang sederhana misalnya tentang lampu lalu lintas. Kalau lampu itu merah, maka kalian seharusnya berhenti. Kalau lampu kuning, kalian harus hati-hati, siap-siap karena itu akan aba-aba bahwa lampu akan segera merah. Sementara di lampu hijau, kalian diperbolehkan atau seharusnya untuk bergerak. Itu hukum di dalam lalu lintas kehidupan kita sehari-hari. Yang mengharuskan kalian, bukan memastikan ya, yang mengharuskan kalian untuk melakukan sesuatu. Pada kenyataannya, kalian bisa saja pada saat lampu merah, kalian terobos. Secara hukum, mungkin saja kalian bisa lolos dari kecelakaan. Karena kalian mahir misalnya dalam mengendarai sepeda motor, kalian bisa menghindari dari kecelakaan itu. Atau sebaliknya, ketika orang lain bergerak di lampu hijau, kalian mungkin malah diam. Kan tidak ada konsekuensi yang terjadi. Paling juga kalian dimarahin sama pengendara yang lain kan, atau misalnya diklaksonin. Tapi kalau kita berbicara hukum di dalam ilmu pengetahuan, itu sesuatu yang sifatnya pasti dan akan terjadi. Misalnya, ketika kalian melempar sebuah benda berat, itu kan tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Yang terjadi adalah satu kepastian bahwa benda itu akan jatuh ke bawah, ditarik oleh gaya gravitasi. Sementara kalau misalnya di dalam hukum yang tadi saya contohkan lalu lintas misalnya,
Ketika lampu merah apa yang terjadi? Kan tidak pasti semua pengendara itu berhenti. Ada saja orang yang melanggar. Ada saja orang yang kemudian ngeyel kan, menerobos lampu merah. Tapi ketika di dalam hukum ilmu pengetahuan, dia berbicara tentang sesuatu yang sifatnya pasti. Contoh misalnya, kita berbicara tentang hukum Newton. Hubungan antara gaya yang bekerja pada satu benda dan gerak yang disebabkannya. Ini kan teori besar yang disampaikan oleh Newton itu terkait dengan gaya, gerak, mengarah kepada teori tentang salah satunya tentang gravitasi. Itu satu kepastian yang tadi saya sebutkan. Jika kalian menjatuhkan sebuah benda dalam bobot atau berat tertentu, itu sudah bisa dipastikan dan tidak ada kemungkinan yang lain bahwa benda itu kemudian akan jatuh ke bawah. Hukum di luar angkasa mungkin berbeda. Ketika kalian menjatuhkan benda, benda itu tidak jatuh ke bawah, tapi malah melayang. Di situ juga terjadi hukum. Hukum ketiadaan gravitasi misalnya. Hukum ekonomi contohnya lagi. Atau misalnya di dalam logika ada yang kita sebut dengan hukum dasar logika. Nah, ilmu pengetahuan itu berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan pasti mengenai suatu hal dengan menghasilkan sebuah hukum. Dari mana hukum itu berangkat? Atau di dalam hukum itu kita berbicara juga pandangan-pandangan yang lain. Misalnya, di dalam ilmu pengetahuan kita mengenal dengan istilah paradigma. Paradigma itu cara pandang yang dilakukan oleh seseorang atau satu kelompok tentang satu hal tertentu, tentang realitas tertentu, tentang fenomena tertentu. Dia menjadi payung dari semua yang ada di dalam pengetahuan. Dia menjadi sumber utama dari semua pandangan-pandangan yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Behaviorisme punya paradigma sendiri. Kemudian humanisme punya paradigma sendiri. Lalu psikoanalisis juga misalnya punya paradigma tersendiri. Dan dari paradigma-paradigma itu menghasilkan apa yang kita sebut dengan teori. Apa yang kita sebut dengan konsep, apa yang kita sebut dengan hipotesa juga. Nah, ini alat-alat yang bersanding dengan hukum yang ada di dalam ilmu pengetahuan ya. Ada paradigma, ada teori, ada konsep, dan juga ada hipotesa. Contohnya misalnya dalam ilmu sosial, kita mengenal tentang teori Marxis. Apakah teori ini juga masuk dalam satu hukum di dalam ilmu sosial? Nah, hukum itu bersifat general. Sedangkan untuk melihat fenomena-fenomena yang sifatnya sangat banyak, maka dibutuhkan alat-alat penjelasan yang lain secara ilmiah. Itulah yang kita sebut dengan konsep dan teori. Kalau misalnya kita berbicara psikologi, psikologi kan sebagai satu payung hukum yang luas terkait dengan kejiwaan manusia. Tapi kalau misalnya kita berbicara manusia yang lebih spesifik, entah itu balita, anak-anak, dewasa, atau orang tua, di sana ada berbagai macam teori yang menjelaskan untuk membantu hukum-hukum psikologi itu bisa lebih jelas dan terang benderang. Dalam psikologi kalau berbicara tentang anak, ya ada teori psikologi tentang anak. Ada teori psikologi tentang remaja. Ada juga teori psikologi tentang dewasa dan orang tua. Jadi satu sama lain saling berkaitan antara hukum, paradigma, teori, konsep, dan juga hipotesis.
Lanjutnya, dalam ruang lingkup filsafat ilmu, kita juga berbicara tentang bagaimana pengujian hukum ilmiah itu dilakukan dalam sebuah ilmu. Nah, nanti akan sangat berbeda antara kelompok deduktif dengan kelompok induktif dalam melakukan atau dalam menghasilkan sebuah pengujian ilmiah ya. Tadi kita singgung tentang bagaimana validitas yang dihasilkan deduktif induktif, kemudian argumentasi dan ukuran argumentasi. Ini hanya sekedar contoh misalnya. Kaum positivisme logis itu meyakini bahwa pengujian harus dilakukan secara empirik dan observasional. Jadi kalau ada satu pengujian, kalau ada satu kebenaran yang dianggap kebenaran, tapi tidak dihasilkan dari proses pengujian secara empirik dan observasional, maka kebenaran itu ditolak oleh kaum positivistik. Nah, ini rata-rata kelompok-kelompok positivistik itu dia punya metode yang kita sebut dengan metode atau penjelasan ilmiah yang bersifat induktif. Pengujian-pengujiannya dari realitas-realitas yang mereka observasi, dari pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Tadi misalnya terkait contoh semua mahasiswa psikologi cerdas, maka dilakukan pengamatan terhadap 10 atau sampai 50 mahasiswa psikologi. Sehingga bisa sampai pada satu kesimpulan yang sifatnya valid atau kuat. Tapi kalau misalnya pengujiannya hanya berdasarkan analitik, kaum positivistik itu jelas-jelas menolak. Karena dalam proses analitik itu tidak dilakukan pengujian secara empirik observatif. Nah, ini contoh misalnya ketika pengujian perilaku antara stimulus dengan respon. Ketika seekor anjing dihadapkan pada sepiring makanan, dia mengeluarkan air liur sebagai respon bahwa dia tertarik atau dia lapar. Kemudian dilakukanlah sebuah pengujian dengan menggunakan garpu tala, digetar-getarkan, ternyata tidak ada respon apa-apa. Lalu kemudian digabungkan antara garpu tala dengan makanan yang ada di piring, disandingkan, garpunya digoyang-goyang, ternyata menghasilkan air liur. Jadi si anjing itu merespon dengan mengeluarkan air liur. Yang pada akhirnya dia bisa menciptakan satu kondisi di mana ketika hanya garpu talanya yang digerak-gerakkan, maka si anjing itu akan merespon dengan mengeluarkan air liur dan menjulurkan lidahnya. Itu kan satu pengujian yang dilakukan secara empirik, secara observasi. Tidak diuji atau tidak berangkat dari satu premis-premis yang sifatnya pernyataan analitik. Tidak berangkat dari seekor anjing, jika seekor anjing dihadapkan pada makanan, dia pasti akan merespon dengan mengeluarkan lidahnya. Dan tidak berangkat dari premis-premis, tapi diuji berdasarkan pengujian ilmiah secara empirik observasional. Nanti pengujian ilmiah dari kelompok non-positivistik atau misalnya dari penjelasan deduktif itu juga akan sangat berbeda. Ini hanya salah satu contoh bagaimana pengujian ilmiah di dalam ilmu pengetahuan itu dilakukan. Oke. Ini sehingga di dalam pengujian-pengujian, di dalam argumentasi-argumentasi deduktif dan induktif, di dalam penjelasan-penjelasan ilmiah, ini sejalan dengan hukum yang tadi kita bicarakan, kita juga mengenal ada yang namanya postulat dan juga aksiom.
Postulat itu asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikan anggapan dasar atau aksiomanya. Ya, sebagian besar postulat biasanya merujuk pada penalaran-penalaran yang sifatnya deduktif. Sehingga ketika tadi kita membahas tentang deduktif, kita berbicara tentang a priori. Pengetahuan yang bersumber atau pengetahuan yang tidak perlu pembuktian secara empirik. Itulah yang kita sebut dengan postulat. Ini nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Mudah-mudahan di dalam bab tentang epistemologi kita akan mengulasnya lebih jauh, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, dalam ruang lingkup filsafat ilmu juga berbicara tentang satuan ilmu. Salah satu gagasan atau bahasan di dalam kesatuan ilmu itu bertanya apakah ada teori atau penjelasan yang bisa menjelaskan semua fenomena yang kita lihat. Nah, ini sebetulnya menjadi satu hal yang sangat debatable di kalangan ilmuwan. Jangankan di dalam ilmu pengetahuan alam ya, di dalam ilmu sosial saja, kita menemukan banyak sekali penjelasan. Sosiologi, misalnya kita bertemu dengan penjelasannya Max Weber, bertemu dengan penjelasannya Emil Durkheim tentang masyarakat. Tapi kira-kira ada nggak sih satu teori yang bisa menjelaskan semua hal? Kalau dalam fisika, Stephen Hawking kan pernah menulis ya tentang teori everything, teori tentang segala sesuatu. Dari satu sumber teori itu, kita bisa mengkaji seluruh pengetahuan atau seluruh fenomena. Nah, kesatuan teori ini dalam ilmu pengetahuan juga berbicara tentang apakah di dalam teori itu juga terdapat etika, terdapat moral, atau terdapat landasan-landasan yang sifatnya humanis misalnya. Maka ilmu pengetahuan itu mengabaikan etika atau tidak. Contoh misalnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang peralatan senjata perang. Maka dalam proses perkembangan ilmu tentang alutsista, tentang alat-alat perang itu ada etika juga atau tidak gitu. Kadang kan mungkin saja kita berargumen, untuk apa sih ilmu pengetahuan menciptakan peralatan perang, senjata-senjata gitu. Yang satu sama lain kemudian saling berperang, saling membunuh. Gitu. Itu kan kita berbicara tentang masalah moral. Nah, apakah bisa nggak terjadi kesatuan juga gitu antara ilmu pengetahuan dengan moral yang kita pegang atau dengan moral universal yang manusia pegang? Nah, itu tentu kajian-kajiannya harus kita pisahkan di lain waktu, tapi secara general, apa yang menjadi ruang lingkup dalam filsafat ilmu kita secara umum sudah kita bahas, mulai dari tujuan ilmu, metode ilmiah, penjelasan ilmiah, kemudian tentang kesatuan ilmu itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengantar kita untuk mengkaji di dalam pembahasan-pembahasan pertemuan berikut. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.